Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan hingga saat ini masih diberikan kesempatan kepada kita semua. Ini tanpa banyak basa-basi ya Pak, karena waktu kita terbatas nih. Kita melanjutkan talim kita, pembahasan sirah Nabi. Tapi sedikit. Ini basa-basinya sedikit nih. Hari ini adalah hari yang spesial buat saya di sini ya, karena dihadiri secara langsung oleh ayahanda tercinta. Ini sebuah momen. Ini ayah saya biasa di daerah, di kampung halaman. Hari ini berkesempatan untuk sedikit bernostalgia, karena dulunya juga memang dari kecilnya di Jakarta tahun 60-an tahun 70-an, ketika Jakarta masih hutan belantara. Jadi datang napak tilas gitu. Alhamdulillah ini oh iya, sama ibu juga di atas ya. Momen yang luar biasa ya, spesial ini buat saya nih. Nah ya, saya juga sering nonton di YouTube yang di-share oleh pihak pengurus ya. Baik, hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kisah perjalanan para nabi yang saat pertemuan sebelumnya di Kamis yang pertama kemarin itu sudah sampai pada Nabi Musa alaihi salam yang diminta. Jadi ini ketika Nabi Musa mendapatkan balasan dari ketulusannya membantu dua orang perempuan yang mendapatkan kesulitan memberikan air minum untuk gembalaannya, dan akhirnya oleh Allah dibalas saat itu oleh Allah langsung dibalas karena kondisi Nabi Musa itu melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian itu tidak mendapatkan makanan yang normal. Nabi Musa hanya makan dedaunan, makan mungkin kalau sekarang boleh dibilang lalap-lalapan Pak, tapi nggak pakai sambal gitu. Makan lalap nggak pakai sambal nggak nikmat, mendingan makan sambal nggak pakai lalap dah, ya kak. Daripada makan lalap nggak pakai sambal. Dan akhirnya dijamu oleh dua perempuan itu, yang ternyata dua orang perempuan ini adalah putrinya Nabi Syuaib alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa memang Nabi Syuaib itu diutus untuk kaum Madian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madian kami utus kepada mereka salah satu di antara saudara mereka, yakni Syuaib alaihi salam. Kemudian jadi dua orang perempuan ini meminta kepada ayahnya, kepada Nabi Syuaib, agar Musa saat itu belum jadi nabi ya, Musa bin Imran saat itu diminta untuk mengembalakan kambingnya. Jadi ini strateginya. Jadi perempuan ini meminta kepada ayahnya agar pemuda ini, dalam hal ini Nabi Musa, diminta untuk mengembalakan kambingnya. Tapi akhirnya karena Nabi Musa khawatir
Kalau terlalu lama tinggal di situ, ada interaksi yang sangat banyak dengan perempuan, ya akhirnya Nabi Musa memilih untuk menikahinya. Maharnya adalah mengembalakan kambing selama 8 tahun ditambah 2 tahun karena menikahi 2 orang. Waktu masih ingat kisah Nabi Yakub? Masih ingat kisah Nabi Yakub? Bagaimana perjuangan Nabi Yakub mau menikahi Rahel atau Rohil? Kan mengembalakan kambing selama 7 tahun, tapi ternyata dinikahkannya dengan yang lain. Akhirnya karena sudah cinta kepada Rahel, Nabi Yakub boleh menikahi Rahel, tapi dengan catatan harus mengembalakan kambing lagi selama 7 tahun. Nah, dari peristiwa ini, dari kisah ini, para ulama ada yang berpendapat boleh mas kawin dalam bentuk jasa, boleh mas kawin dalam bentuk tenaga. Dari kejadian ini boleh, misalkan bapak sebagai seorang karyawan suka cinta sama anaknya bos, nggak punya apa-apa nih, boleh Pak. Kata calon mertua, boleh, tapi kamu harus menjadi karyawan selama 20 tahun, siap. Dapat istrinya tapi tetap digaji. nggak boleh keluar dari perusahaan gitu. Jadi dalam bentuk jasa. Ini sebagian ulama ada yang membolehkan. Ini dari segi nasab ya, dari segi nasab Nabi Syuaib ini bin Mikail bin Yashjar bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Jadi kan Nabi Ibrahim itu punya anak 8 ya. Dari keempat istrinya, dari Sarah 2, dari Sarah 1, dari Hajar 1, dari Qonturoh 6, dari Hajun tidak disebutkan memiliki anak. Dari ke-8 anaknya itu salah satunya ada yang bernama Madian. Ya, Madian. Seorang nabi yang Allah utus untuk kaum Madian yang terkenal sebagai penyembah pohon Aikah, dikenal dengan Ashabul Aikah dalam Al-Quran, dan kemudian licik juga dalam timbangan, kemudian suka merampas pengguna jalan, atau kalau di kita dikenal dengan istilah begal. Itu kelakuannya kaum Madian. Ada musafir itu dirampok gitu. Hampir mirip dengan suku Gifar. Zaman Nabi ada suku Gifar sama suku Aslam ya. Yang kita kenal dengan tokoh Abu Dzar Al-Ghifari, itu sama itu, perompak gitu. Kemudian hadirin rahimakumullah, singkat cerita, Nabi Musa kembali ke Mesir ya, karena Nabi Musa tidak ada kepentingan yang lebih lanjut di Madian. Akhirnya Nabi Musa kembali ke Mesir. Nah, dalam perjalanan kembali ke Mesir itu kemudian Nabi Musa mendapatkan panggilan. Jadi tersesat di tengah malam ya, malam yang sangat gelap, tersesat. Kemudian karena tidak ada cahaya, jadi Nabi Musa memutuskan untuk berhenti dengan membawa keluarganya, dalam hal ini istrinya ya. Berhenti sejenak, kemudian Nabi Musa melihat ada kobaran api. Ada kobaran api di sebuah lembah yang dikenal dengan lembah Tua. Dalam Al-Quran disebutkan idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tua. Sebuah lembah yang disucikan, lembah muqaddas yang disucikan, yang bernama Tua. Tua ini bukan kebalikan muda, namanya lembah Tua ya. Kemudian ya, Nabi Musa itu melihat ada seperti dinding api, seperti dinding api. Nah, di balik api itu kemudian Nabi Musa mendengar suara. Suara siapa? Suara Allah Subhanahu wa taala. Innani anallahu la ilaha illa ana, di surah Toha. Jadi siapa, kan Nabi Musa tanya, penasaran siapa? Allah memperkenalkan dirinya, aku adalah Allah, Tuhan kamu. Disebutkan ya, tidak dirincikan ya secara detail bagaimana obrolan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Yang jelas Nabi Musa berbicara dengan Allah hanya
terhalang oleh dinding api gitu. Kalau Nabi Muhammad waktu Mi'raj kan dinding cahaya ya. Waktu Nabi Muhammad waktu Mi'raj, jarak antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti 2 busur panah. Ujung 2 busur panah, Pak. Busur panah paling tinggi berapa sih? Paling setinggi orangnya 2 meter katakanlah. Jadi ya cuma 2 meter jarak Nabi Muhammad dengan Allah waktu Mi'raj itu cuma 2 meter. Itu terhalang oleh dinding cahaya. Nah, kalau ini terhalangnya oleh dinding api. Jadi yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang berbicara dengan Allah itu ada 3. Secara langsung ya. 1 Nabi Adam jelas waktu awal penciptaan. Yang kedua Nabi Musa peristiwa ini. Yang ketiga Nabi Muhammad SAW. Tapi hanya Nabi Musa yang punya julukan kalamullah atau kalimullah, yang berbicara dengan Allah. Kenapa? Karena hanya Nabi Musa yang berbicara dengan Allah di bumi. Jadi Allah yang turun. Kalau Nabi Adam dan Nabi Muhammad kan di surga, di tempatnya Allah gitu. Jadi gelar kalamullah atau yang berbicara dengan Allah itu hanya Nabi Musa. Alasannya itu karena Nabi Musa yang berbicara dengan Allah di muka bumi, Allah yang turun. Di situ juga kemudian Nabi Musa mendapatkan SK kenabian, SK kerasulan. SK kenabian atau SK kerasulan. Yang namanya nabi atau rasul itu perlu ada bukti, ya. Perlu ada bukti dalam rangka untuk apa? Sebagai senjata lah, sebagai senjata beradu argumen setidaknya dalam rangka untuk menyatakan bahwa, membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai seorang nabi atau sebagai seorang rasul. Maka ada istilah mu'jizat. Secara bahasa mu'jizat ini dari kata ajaza yu'jizu, melemahkan argumen, melemahkan logika, melemahkan pemahaman yang selama ini kita punya gitu, atau masyarakat saat itu punya oleh sesuatu itu. Nah, mukjizatnya Nabi Musa itu ada 9 setidaknya, ada 9. Nah, 2 diantaranya itu di apa? Jadi begini, semua mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi itu tidak pernah terulang, tidak pernah terulang. Jadi tidak ada riwayat pengulangan mukjizat, tidak ada. Nabi Ibrahim waktu dibakar api kan cuma sekali, nggak kejadian lagi yang kedua. Nabi Muhammad banyaklah kejadian-kejadian mukjizat-mukjizatnya, tapi tidak ada pengulangan, gitu. Kejadiannya tidak ada pengulangan. Nah, hanya Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu ada pengulangan, karena yang pertama itu dalam rangka dalam rangka training. Dalam rangka training. Masalahnya ini mukjizatnya dahsyat ini. Yang pertama, Nabi Musa diminta oleh Allah untuk memasukkan kedua telapak tangannya atau kedua tangannya ke ketiak, ekspresi kedinginan, ya, ekspresi kedinginan gitu. Digambarkannya ekspresi, jadi mendeskripsikannya itu memasukkan tangan ke ketiak, jadi ekspresi kedinginan. Kan bisa saja memasukkan tangan ke ketiak itu kan begini, Pak, bisa. Tapi dijelaskan gambarannya seperti ekspresi orang kedinginan. Oh, berarti kita pahami ya seperti ini gitu. Dan ketika dikeluarkan maka mengeluarkan cahaya. Yang kedua, Nabi Musa kan senantiasa membawa tongkat yang dia pakai untuk mengembalakan kambing waktu di Madian, untuk merontokkan dedaunan dan lain-lain. Oleh Allah disuruh dilemparkan, maka seketika seketika tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Di sini disebutkan mana ya? Seingat saya sih ditulis ya. Jadi ularnya itu punya leher yang panjang, ya. Ularnya itu punya leher yang panjang. Kalau saya tanya nih, leher ular bagian mana, Pak?
Leher ular bagian mana? Dari mana ke mana gitu? Leher ular itu dari mana ke mana? Kalau kita kan jelas ya, leher itu kan yang menyambungkan kepala dengan badan. Nah, pertanyaannya, leher ular itu dari mana ke mana? Apa semuanya leher? Dari kepala sampai ke ekor, ke buntut? Ataukah dari kepala sampai ke buntut itu tidak ada leher, langsung perut? Lehernya panjang. Kenapa ada istilah lehernya panjang? Karena ularnya Nabi Musa itu punya kaki. Punya kaki atau punya tangan lah gitu. Ada 4. Cuma nggak apakah itu tangan atau kaki, kan yang jelas ada 4. Punya kaki. Gambarannya seperti mitologi ular naga, Pak. Itu gambarannya. Gambarannya seperti mitologi ular naga. Jadi sebetulnya yang hari ini ada itu bukan hasil imajinasi semata. Memang ada literaturnya itu. Ada bukti catatan sejarahnya. Wallahu alam apakah memang itu terinspirasi dari ularnya Nabi Musa, ataukah memang gambaran ularnya Nabi Musa saat itu, ataukah dari sesuatu yang lain. Yang jelas hewan-hewan yang ada sekarang itu bukan hasil imajinasi semata, tapi ada catatan sejarahnya di masa lalu, seperti Pegasus atau kuda terbang, kuda yang memiliki sayap, kan ada, memang ada. Bahkan itu dikonfirmasi oleh Nabi SAW bahwa Pegasus itu memang ada, kuda yang memiliki sayap. Nantilah ada pembahasannya nanti, mudah-mudahan sampai. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, itu dua yang ini tuh nanti akan terulang. Dua yang ini tuh nanti akan terulang. Nabi Musa memasukkan tangan ke ketiak, kemudian begitu dikeluarkan mengeluarkan cahaya. Yang kedua, tongkat yang berubah menjadi ular, itu juga terulang. Kalau sisanya yang lain tidak. Baik, hadirin rahimakumullah, sebagian pakar sejarah, lembah suci tua itu adalah Bukit Az-Zaitun di Baitul Maqdis. Sebab disinilah salah satu tempat yang diberkahi dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pendapat yang lain menyebutkan bahwa lembah suci tua itu adanya di Mesir gitu. Sudah dekat ke Mesir, wallahu alam. Yang jelas kejadiannya pernah ada. Nabi Musa akhirnya kembali ke Mesir. Nah, sebelum kembali ke Mesir, Nabi Musa menyadari bahwa dirinya akan mendapatkan kesulitan ketika harus berdakwah kepada Fir'aun dalam hal ini. Ada kendala-kendala secara emosional lah. Yang pertama, Nabi Musa itu lidahnya cadel, lisannya cadel. Entah itu cadel-cadel sebagaimana kita pahami cadel mengucapkan huruf ya, akan ada cadel R, ada cadel S, ada cadel F, ada Pak? Cadel F ada. Rata-rata orang Sunda tuh. Agak susah bilang F tuh, karena kosakata dalam bahasa Sunda itu nggak ada F, semuanya P. Peyem, apalagi orang Sunda ada di sini? Punten. Tidak ada tuh kosakata dalam bahasa Sunda itu F gitu. Hampir mirip lah sama Jawa, tapi saya jarang mendapati orang Jawa yang kesusahan mengucapkan huruf F. Tapi ternyata memang tidak semua ya. Dalam hal ini tidak semua orang Sunda kesusahan mengucapkan huruf F. Toh saya juga orang Sunda dan tidak ada kesulitan untuk mengucapkan huruf F. Dan ternyata selain orang Sunda pun ada yang kesusahan mengucapkan huruf F gitu. Disuruh F, P lagi, nggak tahu kenapa. Itu cadel huruf F, ada cadel huruf R, ada cadel huruf S dan lain-lain lah gitu. Jadi cadel. Yang kedua, Nabi Musa kan pernah ada di lingkungan Fir'aun, tumbuh dan besar di lingkungan Fir'aun. Jadi ada seolah-olah kecanggungan lah gitu, seolah-olah kecanggungan. Tapi para ulama lebih sepakat kepada karena ketidakfasihan Nabi Musa dalam segi bertutur kata, maka Nabi Musa meminta kepada Allah agar mengangkat, dalam hal ini bukan asisten ya, mengangkat rekan. Siapa? Harun, saudara sepupu
saudara sepupu. Kan waktu Nabi Musa lahir di tahun adanya pembunuhan, sementara Nabi Harun lahir di tahun tidak ada pembunuhan waktu itu. Bisa di kalau mau ini sudah di ini kan ya, di episode sebelumnya sudah diupload ya. Episode sebelumnya kan sudah tayang di YouTube ya, tinggal dicek lah gitu. Kronologis kelahiran antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi Musa merekomendasikan agar mengangkat Nabi Harun sebagai rekan. Jadi hebat ini. Hebatnya Nabi Musa tidak hanya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, tapi dia bisa merekomendasikan yang lain supaya menjadi rasul. Nah, jadi salah satu alasan diangkatnya Nabi Harun menjadi nabi atau rasul itu ya karena rekomendasi Nabi Musa. Itu kan saking hebatnya di kedudukan Nabi Musa di mata Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita lah. Kalau kita bisa memasukkan yang lain misalkan ke dalam tugas, berarti kita kan punya wewenang gitu. Punya kedudukan di mata pimpinan gitu. Itu gambaran sebagaimana disebutkan derajat Nabi Musa di sisi Allah ya, bisa mengangkat rasul yang lain, bisa merekomendasikan, mengusulkan gitu. Nah, kemudian tugas Nabi Musa adalah mendakwahi Fir'aun, termasuk juga Bani Israel dalam hal ini, untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Karena saat itu Bani Israel sedang menjadi kaum yang terjajah, sedang menjadi kaum yang tertindas oleh bangsa Mesir secara keseluruhan. Hampir semua atau bahkan semua penduduk Bani Israel, warga Bani Israel itu dijadikan budak oleh warga Mesir. Baik, hadirin rahimakumullah, ketika sudah berhadap-hadapan ya, ini singkat kita persingkat saja, ketika sudah berhadap-hadapan antara Nabi Musa dengan Fir'aun, otomatis kan ada bukan dialog lagi ya, ada perdebatan sengit gitu antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Kata Fir'aun salah satunya, bukankah kami yang telah mengasuhmu, bukankah kamu itu yang melakukan kesalahan waktu pembunuhan. Kemudian ya Nabi Musa akhirnya mengakui kesalahan. Bayangkan, ini kondisi psikologis Nabi Musa ketika meninggalkan Mesir, itu kan sebagai seorang pembunuh di mata orang-orang Mesir. Meninggalkan Mesir sebagai statusnya itu sebagai seorang narapidana. Tiba-tiba datang ngaku jadi nabi. Kira-kira orang Mesir percaya nggak? Beriman nggak? Kalau sekarang aja mantan narapidana keluar dari penjara, tiba-tiba khotbah Pak, ceramah, jadi kiai. Kira-kira ada pengikutnya? Ada yang dengerin? Ada nggak Pak? Mungkin ada saja, tapi kan berat, untuk sebagian berat, sampai akhirnya bisa dilihat sepak terjangnya bagaimana nih, bener nggak nih kiainya nih, mantan buronan, mantan pembunuh misalkan gitu, tiba-tiba jadi kiai, jadi ustadz dan lain-lain. Kan di mata masyarakat itu ada sesuatu yang aneh lah gitu, dan sulit diterimanya pasti. Seperti itulah kondisi Nabi Musa, pergi sebagai seorang pembunuh, datang ke Mesir, balik lagi ke Mesir sebagai seorang nabi. Kan masa nabi membunuh, kan nggak mungkin gitu. Meskipun itu ya pembunuhan yang terjadi itu sebagaimana disampaikan kemarin itu tidak atas dasar kesengajaan. Meskipun begitu, meskipun tidak sengaja, tapi tetap Nabi Musa dihitung sebagai sebuah kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Musa itu membuat Nabi Musa terhalang memberikan syafaat. Terhalang memberikan syafaat. Dialog salah satunya ini. Kata Fir'aun, siapakah Rabb semesta alam yang telah mengutus kalian? Kemudian Fir'aun menegaskan tentang ketuhanan bahwa ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi kan Nabi Musa juga termasuk Nabi Harun bukan orang yang tidak memiliki wawasan. Salah satu dialognya adalah
Kalau memang kamu ini sebagai Tuhan, terus Tuhan sebelum kamu siapa? Tuhan sebelum kamu siapa? Masa Tuhan dilahirkan? Karena Tuhan itu tidak dilahirkan. Dan ini juga yang dilakukan, bahasa-bahasa seperti ini juga yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun kepada warga Mesir lainnya. Ada orang-orang yang secara umur lebih tua daripada Fir'aun. Ada orang-orang yang secara umur lebih tua daripada Fir'aun. Nabi Musa masuk di situ. Waktu Fir'aun masih kecil, Bapak melihat. Waktu lagi ingusannya itu melihat, gitu, tahu. Kok sekarang jadi Tuhan? Ya itu kan ada yang kemudian masuk gitu dakwahnya. Oh iya juga ya. Dulu dia ini masih kecil, usianya lebih muda daripada saya. Kok sekarang jadi Tuhan? Ada yang kemudian terganggu pikirannya, tapi tetap pada akhirnya tidak mau beriman. Dan kemudian Fir'aun itu salah satu alasan dia mengaku sebagai Tuhan karena seumur hidup dia tidak pernah merasakan yang namanya sakit. Nggak pernah sakit apapun dia nggak pernah ngerasain gitu, katanya. Jadi sakit gigi, sakit hati, apalagi enggak gitu. Di sini ada yang nggak pernah sakit. Hati-hati ntar ngaku jadi Tuhan lagi. Gara-gara nggak pernah sakit jadi ngaku sebagai Tuhan. Dan akhirnya oleh Nabi Musa ditampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, si Fir'aun ini dibuat sakit, menderita diare, Pak. Diare itu satu hari buang air itu sebanyak 40 kali. Kebayang nggak? Dalam waktu sehari 40 kali bolak-balik, Pak. Jam aja kan ada 24 ya, ada 24 jam, berarti hitungannya ya 1 jam bisa 2 kali bolak-balik. Jangankan 1 jam 2 kali, ini 1 jam sekali aja, wah repot gitu. Tersiksa. Mau buang angin ngeri. Membuang angin ngeri. Baik, hadirin rahimakumullah. Singkat cerita, akhirnya kemudian Nabi Musa diminta pembuktian. Dan Nabi Musa ayo duel antara Nabi Musa dengan Fir'aun dalam hal ini. Waktu itu lagi musim-musimnya para penyihir. Jadi mukjizat para nabi itu ya diberikan berdasarkan kebiasaan, berdasarkan keyakinan umatnya saat itu. Karena apa Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran? Karena orang-orang Arab pandai bersyair. Itu sangat pandai bersyair. Bahkan ada syair-syairnya itu yang hampir mirip dengan Al-Quran lah. Hampir mirip. Syair-syairnya itu hampir mirip dengan Al-Quran. Jadi rimanya gitu kan, Al-Quran kan begitu ya, berima. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, semua gitu. Ada yang kalau Al-Fatihah kan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, in atau im lah gitu. Mirip. Rimanya ada. Begitu juga orang-orang Arab waktu itu. Banyak yang pandai membuat syair. Yang syairnya itu hampir mirip, tapi tidak ada isi, ya, tidak ada isi. Hanya sebatas syair saja. Nah, hadirin rahimakumullah, Fir'aun akhirnya mengumpulkan para penyihir yang waktu itu jumlahnya menurut satu riwayat ada 12.000 penyihir. Riwayat yang lain ada sampai 80.000. Kita sebutkan 12 sampai 80.000 penyihir. 80.000 penyihir itu kan hampir setara dengan kapasitas stadion ya, tribun stadion. Dulu GBK hampir 100.000 ya tribunnya nih. Ini pesertanya loh, bukan penontonnya, ini pesertanya. Pesertanya 80.000 orang. Atau kita ambil yang 12.000 itu juga sudah sangat banyak gitu.
Satu lawan 12 atau bahkan lawan 20.000 orang. Ini jadi pesertanya, penontonnya lain lagi. Warga Mesir dan Bani Israel yang lain itu jadi penonton. Ini pesertanya doang nih. Cuma pesertanya saja ya ribuan gitu. Melawan satu. Akhirnya terjadi duel antara para penyihir dengan Nabi Musa. Kerja sihir itu kan akhirnya kata para penyihir, siapa yang mau lempar duluan nih? Kita atau ente, kata penyihir kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, alqu, lemparkan kalian. Akhirnya para penyihir melemparkan, ada yang pakai tali, ada yang pakai tongkat. Itu alat mereka, ada yang tongkat, ada yang tali. Tongkat atau talinya diem, yang disihir adalah mata, yang disihir adalah pandangan para penonton. Seolah-olah tongkat atau talinya itu bergerak seperti ular, bukan berubah. Hanya jadi yang disihirnya itu bukan tongkatnya, bukan talinya, tapi pandangannya. Di kita ada istilah, pernah kejadian ada seorang yang memiliki toko, kemudian ada pelanggan datang ke tokonya, di depannya melihat tokonya tutup padahal buka. Dan itu yang disihir itu mata atau pandangan orang-orang yang ada gitu. Nah, seperti itulah kondisi atau keadaan sihirnya para penyihir di zaman Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya berubah menjadi ular sebagaimana yang pernah terjadi di lembah tua sebelumnya. Dan akhirnya memakan seluruh tongkat atau tali para penyihir yang lain. Kan para penyihir tahu ilmu sihir. Kalau para penyihir tahu ilmunya, ini bukan sihir nih, ini nyata. Akhirnya para penyihir percaya kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Sampai sini ada yang ditanyakan, Pak. Udah jam 1 sini, 1 lewat malah. Terlalu asik. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup untuk mengakhiri sesi hari ini nih, mohon maaf, agak nanggung nih soalnya. Agak nanggung. Intinya, Pak, para penyihir beriman kepada Nabi Musa, Fir'aunnya enggak. Karena Fir'aun kan bukan pelaku sihir ya, Fir'aun kecewa berat terhadap para penyihirnya. Akhirnya para penyihirnya itu dihukum, dibunuh secara jadi dipotong tangan kiri, kemudian dipotong juga kaki kanan. Yang satu dipotong tangan kiri, juga dipotong kaki kanan, atau dipotong tangan kanan juga dipotong kaki kiri. Jadi secara menyilang. Jadi masing-masing orang itu yang 12.000 atau 80.000 orang itu semuanya dieksekusi gitu, dibunuh. Semua para penyihirnya dibunuh secara dipotong tangan atau kakinya secara menyilang, kemudian dipasung atau disalib di pohon-pohon kurma. Bayangkan itu berapa banyaknya pohon kurma yang kemudian dijadikan tempat pemasungan atau penyaliban para penyihir yang telah beriman. Pagi hari mereka sebagai seorang penyihir, sore harinya mereka sudah wafat dihitungnya sebagai seorang syahid. Ya. Dan para penyihir ini ya wallahu alam bisa jadi memang masuk surga, bukan bisa jadi ya, dihitungnya, kalau memang dihitungnya sebagai syahid ya pasti jadinya masuk surga, padahal sebelumnya adalah sebagai seorang penyihir. Ini pelajaran penting bagi kita bahwa seberapa banyak dosa kita yang pernah kita lakukan tidak menutup kemungkinan dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari kita sebagai seorang yang berbuat salah, bisa jadi sore harinya kita sebagai orang yang bertaubat dan meninggal dalam kondisi
husnul khotimah. Tapi jangan kemudian mengharapkan begitu ya. Mentang-mentang besok mau nyoba apa? Berbuat dosa gitu. Mau nyoba berbuat dosa. Mending kalau hidup sampai sorenya. Gimana kalau pas berbuat dosa malah saat itu juga dicabut nyawanya, kan repot ya. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Nah, hadirin rahimakumullah, kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya nanti ada pembahasan azab bagi penduduk Mesir. Ya, azab bagi penduduk Mesir. Ya. Karena Fir'aun tidak mau beriman, warga Mesir juga tidak mau beriman, akhirnya ya diazab. Azabnya itu banyak. Azabnya itu banyak. Sebelum Nabi Musa dan Bani Israel lainnya meninggalkan kota Mesir untuk kemudian pergi ke Yerusalem, nanti ada sedikit hukuman dari Allah kepada warga Mesir. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain insya Allah setiap Kamis. Berarti jatuhnya nanti bulan depan ya, di bulan Maret insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keleluasaan, kita bisa sampai pada saat yang ditentukan insya Allah, mudah-mudahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.